Sesaat lagi Anda akan mendengarkan khotbah gereja Every Nation Denpasar yang akan menguatkan iman kita semua. Haleluya. Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita ada di hari spesial, di hari yang secara universal dirayakan oleh anak muda. Semua kita pasti tahu hari apa hari ini, tanggal 14 Februari, ya. Saudara, kata Valentine sampai hari ini masih terus diperdebatkan. Kenapa? Karena bukan sebenarnya Valentine itu juga dari bahasa Betawi. Alkisah tahun 1841 ada seorang gadis Betawi yang namanya Si Entin binti Udin. Dia sangat cantik, saudara, sangat diperebutkan oleh satu desa. Dan singkat cerita, pada tanggal 13 Februari tahun 1841, 3 pemuda yang datang secara bersamaan pada hari untuk mereka melamar. Ada satu dari Tionghoa, satu dari Betawi, dan satu Mener Belanda. Wah, kemudian mereka tiba-tiba satu hari itu mereka bertemu bersama-sama di depan rumahnya Si Entin. Wah, akhirnya mereka mulai marah-marahan. Si Betawi mulai marah. Hei, lu pade, lu kagak tahu gua nih jawara Betawi, katanya. Si Entin tahu kalau gua jawara Betawi. Makanya dia suka sama gua, katanya. Tuh satu kampung gua kalahin. Oh, ini yang Tionghoa juga nggak mau kalah, saudara. Hayya. Oe tidak ngerti. Oe, lu orang nggak ngerti. Oe ini jago kungfu. Oe tulunan Shaolin, katanya. Oe bisa salto dari pohon ke pohon, katanya. Itu si Entin lihat Oe kemarin lompat, maka si Entin suka sama Oe. Si Mener Belanda nggak mau kalah dia. Sebenarnya belum datang dia menghadap, dia lihat mereka. Kamu orang-orang pribumi, dia bilang. Ini si Mener Belanda jago tembak. Si Entin suka sama si Mener. Oh, lama-lama mereka mulai bertengkar mereka. Mulai si Betawi tunjukkan juara jago silat, silat. Oh, si Mener Belanda ambil senapan laras panjang dipajang juga ini. Kemudian si siapa nih yang Tionghoa dia mulai ambil toya, tahu toya, ruyung, turun besar, mereka berkelahi. Tiba-tiba nggak tahu kenapa pedangnya si Betawi kena kepalanya si Entin. Nah, karena rakyat di situ mereka takut melerai, mereka teriak, ya, karena si Entin kan dilihat dia mau ada keributan depan rumahnya, dia lari, lerai mereka. Pedangnya si Betawi ini kena kepalanya si Entin, saudara. Berdarah kepalanya. Akhirnya rakyat di situ bilang, itu si Pale Entin tuh berdarah. Wah, akhirnya kaget mereka berhenti. Si Mener saking sayangnya dia angkat si Entin bawa ke rumah sakit tanggal 13 Februari. Tapi sayang nyawanya tidak bisa tertolong. Tanggal 14 Februari si Entin meninggal. Dan akhirnya dia pulang ke Belanda, si Mener Belanda. Dia terus mengenang karena saking cintanya. Dia cuma ingat Pale Entin. Karena gak bisa ucapkan hanya jadi Valentine. Jadi Valentine dari bahasa Betawi, saudara. Nah, apa yang muncul dalam pikiran kita ketika kita berbicara mengenai cinta dalam bahasa universal, kasih dalam bahasa rohaninya, atau love dalam bahasa Inggrisnya? Semua pasti punya definisi yang berbeda. Ada yang mengatakan cinta itu seperti angin, tak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Ya. Ada juga mengatakan cinta itu adalah sebuah rasa yang sulit diungkapkan namun ada di dalam jiwa. Asik, ya. Ada juga mengatakan cinta menjadikan orang pintar jadi bodoh, orang bodoh jadi pintar. Nah, ini yang repot ini. Nah, yang terakhir ada yang mengatakan cinta itu bagaikan kentut. Ditahan bikin sakit perut, dikeluarin bikin ribut. Ya, orang tua yang punya anak udah pacaran nggak usah bikin ribut keluarga, kan? Nah, hari ini sehubungan dengan cinta dan kasih kita akan belajar bagaimana harusnya kita saling mengasihi sebagai sesama orang percaya. Teks kita firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Enggak usah saya baca buat saudara, saudara ikuti saja. Ayat 4 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, tak menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, ayat 8.
Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudaraku, Rasul Paulus sedang menyampaikan kepada kita dalam teks ini adalah untuk kita belajar bagaimana cara kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih lebih unggul dari karunia. Kasih akan tetap ada, kalau karunia akan lenyap, tapi kasih akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, apa pesan Paulus bagi kita pada hari ini? Bagaimana seharusnya kita saling mengasihi menurut 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Kasih itu sabar. Sama-sama katakan sabar. Love is patient. 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih itu sabar. Karena itu kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan juga tidak sombong. Saudaraku, kata sabar ini merujuk kepada kesabaran Allah kepada kita. Allah memberikan kepada kita kesempatan ketika kita masih berdosa untuk kita bertobat. Harusnya Allah murka kepada kita, tetapi Allah memilih dan memutuskan untuk sabar karena kasihnya kepada saudara dan saya. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya apa? Supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi saudaraku, Allah memilih dan Allah memutuskan untuk sabar kepada saudara saya. Artinya apa saudara? Bahwa kasih Allah yang sabar itu ada di dalam kehendak Allah, bukan di dalam emosinya, bukan dalam perasaannya. Ya, di dalam kehendak Allah. Jadi Allah memutuskan dan membuat pilihan untuk mengasihi dan sabar kepada saudara dan saya. Apa yang terjadi kalau Allah tidak sabar? Kalau kasih Allah itu ada di perasaannya, di feelingnya. Pasti Allah emosi tingkat tinggi. Kita ini jahatnya luar biasa, tegar tengkuk dibilang. Pasti marah, dia pasti murka. Dan kalau kasih Allah, kesabaran Allah itu ada di feelingnya, maka tidak ada itu Yohanes 3:16. Jadi kasih Allah ada di kehendaknya saudara. Nah kabar baiknya saudaraku, kasih Allah yang panjang sabar itu ada dalam hidup saudara dan saya melalui Kristus dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita juga bisa memilih dan bisa membuat keputusan untuk mengasihi. Karena kasih itu bukan di perasaan tapi di kehendak kita. Anda tinggal putuskan, saya tinggal buat keputusan kok. Karena itu ada di kehendak kita. Jadi mengasihi itu adalah keputusan. We choose to love. Kita memilih untuk mengasihi. Saudaraku, dalam sebuah pernikahan, kalau kasih itu ada di perasaan, maka semakin bertambahnya usia kita, pernikahan kita, bisa saja makin turun kadar cintanya. Feelingnya bisa berubah. Ya, karena udah banyak perubahan. Pinggangnya berubah, pinggulnya sudah berubah, perutnya berubah. Karena perubahan artinya feel-nya juga mulai mengalami perubahan. Nah, kalau itu di perasaan saudara. Saudaraku, hari-hari ini ibu-ibu banyak sekali melakukan olahraga, mereka kerja keras. Melakukan olahraga, aerobik, zumba, apalagi itu. Lari dan sebagainya. Untuk supaya apa? Supaya jabo, saudara. Saudara tahu jabo? Jaga body maksudnya. Ya, jaga body. Mereka berusaha keras. Mereka lakukan itu untuk apa? Supaya penampilannya tetap tokcer di hadapan suaminya. Yang suaminya hanya tahu bahwa cinta itu hanya di feeling. Karena ketidaktahuan mereka. Mereka berusaha keras menjaga banyak. Bahkan survei bukti banyak mereka yang stres. Mereka sakit. Karena mereka berusaha menjaga perasaan suaminya. Karena saking menjaga suaminya, akhirnya perasaannya sendiri tersiksa saudara. Sudah berusaha jaga body, sudah berusaha tokcer, sudah berusaha bohai, tapi gak juga ditoleh-toleh sama suaminya. Malah ada will yang lain. Jadi suaminya ada feel yang lain. Kasihan ibu-ibu, kasihan mereka. Karena ketidaktahuan mereka bahwa feel, cinta itu, kasih itu hanya ada di feeling. Saudara, kalau kasih dalam perasaan maka hancurlah pernikahan kita. Kalau ditanya kenapa kamu pisah, udah gak ada feel. Karena orang berpikir kasih itu dalam perasaan. Kita sebagai suami, sebagai bapak, terus memilih untuk memutuskan mengasihi pasangan kita apapun alasannya. Amin. Pastor ini minggu yang lalu mengajarkan re-choosing your spouse, terus memilih, membuat keputusan. Efesus 5:25 berkata, hai suami kasihilah istrimu
Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini perintah. Ya, perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa Tuhan kasih perintah? Kan Tuhan sendiri tahu bahwa kasih itu adalah tindakan dari kehendak kita, bukan perasaan kita. Kita tinggal putuskan saja mengasihi, mau apa tidak memutuskan untuk mengasihi. Karena semua sudah ditaruh kehendak kita. Amin. Matius 5:43-44 berkata, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih musuhmu. Saudara, kalau kita telah lebih dalam ayat ini sebenarnya hukum. Mengasihi itu bukan undangan. It's a law, it's not an invitation. Bukan undangan, itu hukuman. Bukan hukuman, hukum yang Tuhan tetapkan. Kalau saudara lihat lampu merah, kalau saudara lambat ke gereja atau lambat ke kantor, saudara cepat-cepat ngebut pakai motor atau pakai mobil, saudara feel sekali pingin ngerobot aja. Tapi hukum mengatakan berhenti. Lampu merah stop, jangan kemana-mana. Jadi kasih itu hukum. Mengasihi musuhmu, mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, mengasihi anak-anak, itu hukum. Kita harus memilih. Bahkan juga untuk mengampuni. Saya teringat 10 tahun lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika sesama jemaat, seorang yang saya bimbing, saya muridkan, menyakiti saya. Dan betul-betul membuat keluarga saya menderita. Anak-anak saya masih kecil, mereka nggak bisa minum susu karena perbuatan dia. Tapi saya mengerti bahwa kasih itu keputusan. Dan ketika saya bertemu dia di kantor, yang lain boleh lakukan, yang saya bertemu saya mengatakan, saya mengasihi kamu, saya memberkati kamu, saya mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kamu. Saya langsung pergi. Saya putuskan untuk mengasihi dia. Karena itu hukum. Itu perintah yang diberikan kepada kita. Ada amin, saudara? Nah, ini buat anak muda sekarang. Anak muda, firman Tuhan berkata kasih itu sabar. Jadi anak muda, Anda kalau masih sekolah sabar. Apalagi kalau masih pakai seragam. Ya, sabar. Sabar, sama-sama anak muda katakan sabar. Ya, zaman sekarang anak-anak sudah panggil ma, panggil pa. Luar biasa, saudara. Apalagi yang beginian. Loh, saudara tertawa. Ini ada betul mereka cipokan di belakang kampung, di belakang sekolahnya. Mereka ciuman di belakang sekolahnya. Ada videonya ini. Kita tertawa, tapi itu terjadi, saudara. Ada itu. Jadi Anda kalau masih, Anda tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kalau Anda masih sekolah, yang masih muda, INC, anak muda, prioritas Anda bukan pacaran. Ya, prioritas Anda adalah belajar, berprestasi, ekspor potensi Anda, buat orang tuamu bangga sama Anda. Itu prioritas Anda. Karena tidak mungkin Anda kalau lagi pacaran terus belajar, tidak mungkin. Karena saudara lihat, mau belajar ingat si dia, mau buka buku ingat si dia, buka tas, gak mungkin saudara bisa belajar dengan baik. Gak mungkin saudara bisa mencapai potensi saudara. Karena tujuan pacaran itu persiapan menuju jenjang yang lebih serius. Anda masih SMP, SMA udah mau komitmen, gimana? Ya, makanya kami tidak melarang pacaran, tapi kami menganjurkan mereka yang sudah siap mentalnya dan usianya. Ya kalau seperti Kak Hana sih udah oke. Usia kuliah udah selesai. Kerjaan sudah ada. Udah cari sudah cepat. Tapi ingat kasih tau papa kan gitu. Nggak boleh main belakang, harus dari depan. Ya. Jadi ada waktunya. Saudara, anak kita ini bukan pakaian yang diobral, dicoba-coba. Sekarang anak muda, kenapa kamu jatuh cinta pacaran? Ya kita coba-coba bisa mengasihi apa enggak. Dalam manusia nggak ada kasih. Yohanes 4 ayat 5 14 itu jelas. Tidak ada kasih dalam kita. Jadi jangan kita ditipu oleh anak kita. Mereka bilang, nah kita sedang belajar mengasihi. Bohong besar itu. Ya, orang tua yang punya anak-anak remaja, mohon maaf ini saya harus sampaikan kepada saudara. Tanamkan nilai kebenaran kepada anak kita. Jangan sampai mereka terjebak karena ketidakketahuan kita. Jangan sampai kita juga berusaha menjaga feel mereka. Kita nggak ngomong. Bahaya, saudara.
Beberapa tahun lalu saya pernah melayani anak 13 tahun sudah pacaran sama om-om lewat Facebook. Dan kemudian saya bicara kepada anak ini. Saya bertemu dengan bapaknya, dia dipulihkan. Kita harus bicara. Jangan berusaha menjaga feel anak kita. Kalau engkau mengasihi anakmu, disiplinkan dia dengan cara yang benar. Karena biasanya anak perempuan yang remaja mereka jadi korban, mereka yang terluka. Kenapa? Karena sudah terlanjur. Tragisnya mereka tidak bilang sama orang tuanya. Takut. Jadi orang tua yang punya anak remaja, katakan yang kebenaran kepada anak kita. Saudara, kasih yang panjang sabar itu, dalam bahasa Inggris, to be of a long spirit. Memiliki semangat yang panjang. Endurance, ketahanan. Kata dekat dalam bahasa lain kan, not to lose heart. Tidak berkecil hati. Di masa pandemi hari ini Tuhan mau kita memiliki semangat yang panjang. Kita tahu bahwa kekuatan waktu kita memutuskan untuk sabar dalam kehendak kita, maka kita akan menjadi tangguh dan kuat untuk menghadapi situasi ini. Anda juga yang sedang menanti-nantikan pasangan hidup, mungkin usianya sudah hampir dekat-dekat plafon. Sabar, percaya, pasti datang. Amin. Beri semangat yang panjang, pasti sampai satu hari nanti. Anda nantikan pasti sampai. Mungkin itu rambut panjang, tinggi, kulit putih, bawa mobil Ferrari, siapa tahu. Amin. Yang kedua, kasih itu sopan. 1 Korintus 13:5 berkata, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dalam terjemahan asli dikatakan kasih tidak sopan itu adalah tidak menuntut kehormatan dan penghargaan yang bukan menjadi bagiannya. Saya waktu nonton berita, ya kita sering dengar polisi-polisi gadungan ya. Mereka berusaha pakai baju polisi, terus mereka berusaha mencari kesempatan. Buat saya pikir ini cara sebenarnya orang sedang mencari kehormatan, mencari penghargaan yang memang bukan menjadi bagiannya. Artinya apa? Akhirnya mereka ditangkap. Artinya begini, waktu kita menuntut kehormatan penghargaan orang tanpa bukan menjadi bagian kita, itu endingnya menyakitkan. Amin saudara. Filipi 2:3 berkata, mereka tidak akan pernah mencari kepentingan sendiri dengan berbantah-bantah atau mencari puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati mereka menganggap orang lain lebih utama daripada mereka. Apa maksudnya tidak mencari kepentingan diri sendiri? Sering orang berkata harus saya yang harus utama, pendapat saya yang harus didahulukan. Nah ini mencari kepentingan diri sendiri. Nggak mau tahu dengan pendapat orang. Cara saya yang harus dipakai, pendapat saya yang harus diutamakan. Pokoknya, nah ini kalau sudah pokoknya udah nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sudah pokoknya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa lagi berubah. Ya, bahkan kita istri, suami berkata istri harus tunduk kepada suami. Bahkan kalau bisa jalan pun dia merunduk waktu mau ketemu saya. Dulu waktu pertama menikah, saya sama istri saya, dia harus tunduk pada saya. Kalau tidak, saya tekan dia supaya dia tunduk. Saya tekan kepalanya biar tunduk. Anda harus tunduk. Akhirnya saya belajar bahwa istri itu, saudara, mereka bukan robot. Bukan yang harus kita suruh ke kiri, kanan. Mereka juga bukan bola yang kita tendang kemana saja mereka mau. Mereka pribadi yang unik yang Tuhan berikan pada saudara yang sudah menikah kepada kita. Kita harus menghargai. Pastor Dedi beberapa minggu ini bicara mengenai kita belajar mendengar, membuat telinga kita lebih besar untuk mendengar pasangan kita berbicara. Bahkan mungkin juga orang yang kita muridkan, yang kita murid harus ikut cara saya. Tidak bisa. Kita sedang mencari kepentingan diri sendiri. Orang yang kita muridkan kita tidak punya otoritas. Kita hanya tolong dia ikut Yesus. Yang punya otoritas Yesus sama dia. Amin saudara. Nah, anak muda lagi ini, saya suka sekali ngomong anak muda ini. Anak muda sering bilang, papa mama pokoknya harus ikut saya punya mau. Ya. Karena teman-teman semua begitu. Ini mencari kepentingan dirinya sendiri. Harus semua pakai Pro Max 12 iPhone. Harus. Saya dalam hati bilang, emang masalah apa sama Android?
Karena marah. Mohon izin yang pakai iPhone, tidak bermaksud mendiskan. Harus. Jangan sampai papa mama berhutang karena beli handphone. Kita mencari kepentingan yang penting saya yang utama. Zaman sekarang orang lebih mengutama brand daripada dan tren lebih daripada tujuannya. Kalau anak muda saudara mau beli handphone, lihat aja tujuannya. SMS bisa nggak? WhatsApp bisa. Kalau sudah sampai tujuan ya udah beli yang bisa aja sampai tujuan. Lihat tujuannya. Nah hidup ini kadang-kadang kita bikin buat susah. Yang susah itu pikiran kita. Hidup itu nggak susah harus. Yang setuju katakan amin. Ya, Anda sudah berharga di mata Tuhan. Mazmur 139:14 mengatakan kejadianmu dahsyat dan ajaib. Anak muda, Anda tidak harus punya barang mahal supaya dihargai orang. Anak muda, amin dong. Yang 40 ke bawah masih muda semua ya. Karena harga kita tidak sama dengan harga barang. Orang menghargai kita atau tidak itu masalah mereka. Bukan masalah kita. Bilang kiri kanan, orang menghargai Anda atau tidak itu masalah mereka. Bukan masalah kita. Jadi jangan mau hidup diatur oleh penglihatan dan perkataan orang. Yang setuju katakan amin. Damai dan tentramlah apa yang ada padamu. Filipi 4:11 berkata, cukupkan dirimu. Ya. Saudaraku, selama masa pandemi saya ingin membeli sebuah barang yang buat saya sangat mahal. Dan waktu saya tanya harganya, waduh, saya lihat tabungan nggak nyampe. Saya lihat kiri nggak ada uang, kanan nggak ada uang, semua nggak ada uang. Akhirnya Mas Musa lihat ke atas, pertolonganmu dari Tuhan. Ya udahlah Tuhan, kalau Tuhan belum kasih sekarang, santuy aja udah. Ngapain mikirin? Kalau waktu Tuhan kasih ya Tuhan kasih. Saya mulai belajar masih banyak orang yang susah di luar sana. Mungkin kita di pandemi nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, nggak bisa. Masih banyak mereka yang duduk tidur di emperan sana. Masih banyak yang lebih menderita dari kita. Membuat kita mengucap syukur. Amin. Damai dan tentramlah dengan apa yang Anda punya. Yang setuju katakan amin. Dalam bahasa Aram tidak sopan itu melakukan tidak sopan artinya apa? Tidak membangkitkan keributan. Menghormati pendapat, perspektif dan pandangan orang lain. Ya. Masalahnya muncul karena apa? Karena kita mau memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Akhirnya terjadi perdebatan, terjadi pertengkaran, terjadi keributan. Harus pendapat saya, gak boleh yang lain. Bahkan kita juga berusaha mau mengontrol sikap dan pendapat orang dalam kehidupan kita. Saudara, kita gak bisa kontrol pendapat orang. Kita gak bisa kontrol sikap orang kepada kita. Yang kita bisa kontrol respon kita dan senyum kita. Senyuman. Enggak ada bisa ambil dari saudara saya. Amin. Jadi jangan izinkan pendapat dan sikap orang mengendalikan hidup saudara dan saya. Nah ini anak muda lagi nih. Setiap poin ada anak muda saya. Anak muda artinya tidak sopan itu, ya, anak muda. Menghormati, menghargai, tidak melanggar batas kesopanan, kewajaran, kepantasan dan tidak merusak tatanan. Itu artinya melakukan tidak sopan. Nah kalau pacaran tahun 70-an, 80-an sama sekarang ini beda. Kalau angkatan 70-an, ya kita dulu itu masih ada intronya, ada baitnya 2 kali, ref 2 kali, kemudian ending, baru ada endingnya. Jadi ada perjalanan panjang. Kita harus lewat ketemu papanya dulu, mamanya dulu, disetujui apa enggak. Kalau sekarang beda, angkatan 2000-an langsung ref dan langsung mau ending. Nah, lebih cepat. Bedanya di situ. Saya mau kasih pesan buat kita. Kalau ada laki-laki mendekati saudara dan dia mau langsung minta hubungan, itu bukan cinta, itu nafsu. Laki-laki ini sering menjebak saudara. If you love me, let's have. Dalam bahasa sekarang, making love. Dan mereka making love, membuat kasih hanya dalam waktu 2 menit. Making love. Sebagai orang tua, saudara bisa sampaikan ini kepada anak-anak saudara yang punya anak. Kita semua pasti punya anak. Dan biasanya jadi korban itu remaja perempuan. Kalau tidak diberikan, tidak disayang dan takut ditinggalkan. Jadi biar tambah disayang, dikasih. Dengan lagu, I give you all.
lagunya itu. Nah kalau ditanya kenapa kamu mau? Supaya tambah disayang. Makanya yang banyak terluka biasanya yang perempuan. Nah kalau laki-laki dia selesai, dia pergi, dia nggak ada masalah. Selesai. Tapi yang jadi korban anak-anak perempuan biasanya. Karena mereka waktu sudah jatuh itu mereka kedekatannya itu sangat dekat. Jadi dia sangat sering tersakiti kalau anak perempuan biasanya. Saudara, di hari Valentine ini, kalau anak-anak minta kita keluar, saya tidak bermaksud provokasi kita. Kalau anak-anak kita minta keluar semalam atau mungkin nanti malam, saudara perlu tahu kemana pergi dan dengan siapa perginya. Ini hari Valentine. Saudara, berita Tribun News tahun 2016, tingkat penjualan kondom meningkat menjelang Valentine. Ya, ini beritanya. Menjelang hari Valentine, bukan hanya coklat yang ramai dibeli, kondom pun laris manis. Di fajar.co, dan itu dibeli oleh anak usia 17 sampai 23 tahun. Mohon maaf. Kenapa? Karena mereka sudah janjian. Apa janjiannya? Di hari Valentine ini mereka bikin ritual khusus sebagai tanda kasih sayang. Mereka saling memberikan keperjakaan dan keperawanannya. Dan untuk mengenang itu mereka saling tukar PD-nya. Itu jadi kenangan disimpan dalam lemari. Oh, ini survei saudara. Ini wawancara. Sadis. Ini cuma satu kata buat ini. Mamma mia. Jadi kalau anak-anak saudara keluar semalam, sama nanti malam, pastikan kemana dia pergi dan dengan siapa. Ya saudaraku. Dan ini bisa terjadi di mana saja. Bahkan juga bisa terjadi di kamar mereka sendiri. Karena orang tua mengizinkan mereka. Orang tua kita harus punya standar kebenaran. Cuman satu standarnya. Firman. Bukan tetangga, bukan anak orang standarnya. Firman Tuhan. Jangan sampai ketidaktahuan kita, anak-anak kita menjadi korban. Hosea 4:6 berkata, karena tidak pengetahuan, maka binasalah kita. Belum tentu satu laki-laki yang mendekati anak saudara, dia cuma mendekati anak saudara aja. Karena zaman sekarang mereka banyak dekatinnya. Jadi satu laki-laki bisa 4-5. Ya saya dulu begitu saudara. Sementara saya pacaran sama si A, besok saya jalan sama si B. Ketemu sama dia. Kayaknya saya dikasih tahu, jangan gitu dong. Kalau satu-satu aja katanya, waduh. Itu pengalaman, artinya situasi begitu berbahaya. Kita yang punya anak-anak remaja. Ya, nah ini supaya orang tua juga tahu, ini biasanya cara anak-anak muda jatuh cinta. Pertama mereka ketemu langsung nembak, kalau suka langsung nembak, langsung I love you, cinta suci, langsung bilang cinta mati, cinta terakhir. Maka dia mulai pantun sama anak, berpantun. Ya. Ikan hiu makan kerupuk, I love you sampai mati. Si adik langsung bilang, kakak ada aja si kakak. Kejarlah daku kau kutangkap. Terus si adiknya balas, Kak, buah kedondong, buah anonak. Tahu nggak buah anonak? Pasti nggak tahu kan? Karena kita punya buah sendiri-sendiri. Buah kedondong, buah anonak, takkan pindah ke lain hati. Nah, kelak si perempuan. Nah, setelah itu apa? Mereka mulai jalan di pinggir pantai di Kuta, saling pegang tangan. Setelah itu apa? Kemudian mereka mulai selfie. Ya, ini anak muda sekali. Kemudian apa mulai? Nah, sudah mulai berpelukan pinggangnya. Oke, setelah apa? Mulai suap-suapan di restoran, di kafe, di Gosa, di Modus, di Old Champ. Mulai udah suap-suapan satu sama lain. Oke, setelah itu apa? Mulai waktu ketemu besok mulai cium tangan. Kenapa? Kangen banget. Ya. Kemudian berikut ketemu lagi mulai cium apa? Mulai kening dicium. Kenapa? Tanda sayang, Bo. Ya. Nah, mulai dekat. Mulai dari sini turun ke sini sekarang. Pipi kamu kok mulus banget gitu ya. Lama-lama makin turun, mulai begini peluk-pelukan. Mulai makin turun. Mulai makin turun. Mulai makin turun. Ini cara pacaran sekarang. Dan ini bisa terjadi di mana saja. Bahkan bisa di rumah mereka sendiri karena orang tua mereka izinkan. Kasih tidak merusak tatanan. Anak muda, kasih tidak merusak tatanan. Amin.
Kidung Agung berkata, jangan membangkitkan gairah sebelum aku siap. Jangan membangkitkan birahi sebelum waktunya. Karena itu ada waktunya nanti. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, kasih itu menutupi segala sesuatu. 1 Korintus 13:7 berkata, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu dalam terjemahan The Message dikatakan, never looks back. Keep going to the end. Gak pernah lihat ke belakang. Nah, apa pesannya buat kita, saudara? Tutup masa lalu kita. Jangan ingat-ingat lagi masalah. Jangan hidup dibayang-bayangi oleh kesalahan masa lalu kita. Tuhan saja lupa masa lalu kita, masa kita ingat. Don't look back. Ampuni dirimu sendiri dari kesalahan masa lalu. Berdamailah dengan Tuhan dan berdamailah dengan dirimu sendiri. Karena tidak ada orang yang tidak pernah salah. Saudara, kalau dilihat kesalahan saya masa lalu, saya ini rusak. Ya, rusak. Ya, saya bisa, mohon izin, saya bisa membangun hubungan sama beberapa wanita. Rusak hidup saya. Tidak layak saya berdiri di depan saudara karena kenakalan saya di masa muda. Ya sekarang juga masih muda. Tidak layak. Pastor Dedi tahu, Ibu Lence tahu bagaimana kenakalan saya, bagaimana kejahatan saya. Hanya kelihatan baik depan, tapi di belakang ini jahatnya luar biasa. Tapi saudara bayangkan kalau saya hidup mengingat-ingat terus kesalahan masa lalu saya. Nggak kemana-mana hidup kita. Mungkin kesalahan saudara tidak sama seperti saya. Tapi kita tidak bisa hidup dengan masa lalu. Ampuni diri kita sendiri. Lupakan itu. Waktu Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua bangkitlah, Musa sudah mati. Artinya masa lalu sudah selesai. Waktu kita sungguh-sungguh bertobat. 2 Korintus 5:17 berkata, barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang bagi mereka yang di dalam Kristus. Yang baru sudah datang artinya apa? Seperti bayi yang baru lahir, yang tidak punya masa lalu. Itu artinya waktu kita dalam Kristus kita ciptaan yang baru. Sebagaimana bayi tidak punya masa lalu, kita pun tidak punya masa lalu. Apapun kesalahan saudara, kesalahan kepada pasangan saudara, kepada istri saudara, kesalahan dalam perusahaan, dalam pekerjaan, dalam semua area, jangan lagi diingat-ingat. Kita ciptaan baru. Sebagaimana bayi tidak punya masa lalu, kita tidak punya masa lalu. Jangan hidup lagi di masa lalu. Saudara bayangkan kalau saudara bawa mobil, bawa motor, mata saudara dispion terus. Kira-kira apa yang terjadi dalam hidup kita? Amin. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyucikan kita. Jangan ingat lagi kesalahan kita. Kita sudah disucikan, dibenarkan, dan dikuduskan oleh darah Yesus. Look ke depan, lihat ke depan. Keep going to the end. Penuhi panggilan kita. Yang setuju katakan amin. Menutupi segala sesuatu juga berarti tidak menyimpan kesalahan orang. Doesn't keep score of the sins of others. Kita selalu punya catatan kesalahan orang lain. Karena kalau kita mau hitung banyak sekali. Ya. Kalau kita duduk suami istri kadang-kadang banyak sekali kesalahan yang kita tidak ingat-ingat itu ada di dalam catatan semua. Banyak sekali catatan kesalahan kita, banyak sekali kalau kita mau ikut. Tapi Alkitab berkata, don't keep score of sins of other. Ya. Pada saya waktu usia 10 tahun, saya ingat saya dibully oleh tetangga saya. Saya waktu orang tua saya suruh pergi ke toko jarak kira-kira 2 kilo, saya pergi dan sepanjang jalan saya dipukul, ditempeleng, dihina orang tua saya. Sampai saya pergi sampai pulang, saudara. Bahkan semalam saya masih ingat, masih ada emosinya. Dan saya bilang, tunggu saya besar. Nah waktu saya sudah besar, sudah SMA, saya cari kesempatan bagaimana caranya bisa ketemu. Tidak bisa ketemu. Sampai saya ke Bali. Akhirnya saya memutuskan untuk apa? Untuk mengampuni dia. Baru saya bisa bebas hidup saya. Kita sering mencatat kesalahan orang. Alkitab berkata don't keep record atau catat kesalahan orang. Pengampunan itu keputusan, bukan perasaan. Jadi bukan saya nggak mau, bukan saya nggak bisa mengampuni. Saya nggak mau mengampuni. Karena pengampunan itu keputusan. Amin, saudara.
Mengampuni itu pilihan. Karena kalau kita tidak mengampuni, saudara, kita sama dengan membiarkan orang mengatur hidup kita. Setiap lihat dia langsung marah. Setiap dia nggak bisa mengapain. Kita membiarkan orang lain atur hidup kita. Mau nggak kita hidup seperti itu? Nggak mau. Kita sebut keputusan. Ampuni, lepaskan pengampunan. Putuskan, pilih untuk mengampuni. Karena itu ada dalam kehendak kita. Ayat yang terakhir saya tutup, Yohanes 15 ayat 9, 11 sampai 12 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Firman Tuhan berkata itu perintah, artinya itu hukum. Ya, itu hukum. Kita tidak punya pilihan. Kita harus putuskan untuk saling mengasihi, mengampuni dan melepas pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Kasih dari surga mengalir di hatiku, mengalir dari Bapa surgawi. Yes Lord. Kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mari angkat tangan saudara, Tuhan memberikan kasihnya kepada kita. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Yes Lord, mengalir kasih dari tempatku yang tertinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanah Bapa, biar hati kami terbuka pada pagi hari ini untuk menerima kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu pada hari ini. Dan ajar kami untuk kami memutuskan yang benar, memilih yang benar dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena kasih Kristus yang memenuhi dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kita diberkati dan kita bawa pulang bahwa kalau Pak Ari sharing mengenai Valentine Day, isunya bukan bagaimana cerita Valentine yang palenya bocor dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi bagaimana kita mengingatkan diri kita bahwa kita perlu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita perlu mengasihi keluarga kita dan bukan mengenai perasaan kita. Karena kalau perasaan itu naik turun, tergantung kelakuan orang. Tapi kasih yang Tuhan maksud adalah keputusan kita mentaati firman Tuhan apa enggak. Termasuk pada pasangan kita, keputusan kita tetap mengasihi. Kalau suami bilang, saya mengasihi istri, itu baru 1%. 90%-nya di mana? Tanya sama istrinya. Kau merasa dikasihi apa enggak?
Itu 90%-nya di situ. Ya. Ada yang kita layani ditanya, "Ibu merasa dikasihi enggak?" Boro-boro. Ya, padahal suaminya sudah semangat sekali bilang mengasihi. Begitu juga orang tua sama anak. Orang tua berkata, "Oh, saya sayang sama anak-anak." Itu baru 1%. Tanya sama anak, "Kamu merasa dikasihi enggak sama mama?" Itu 90%. Sebalik juga anak sama orang tua, ya. Jadi hari ini kita mengingatkan Valentine, kita mengingat kasih Tuhan kepada kita. Seperti yang Pastor Ari katakan, bukan karena perasaannya Tuhan, tapi karena keputusan Dia di Taman Getsemani demi Anda dan saya, ya, kehendak Tuhan yang jadi. Yes. Nah, mari kita bawa pulangin bahwa saya perlu mengasihi setiap orang, bahkan orang-orang terdekat saya dengan keputusan yang saya buat, karena saya tahu Tuhan mengasihi saya lebih dulu, jauh sebelum itu. Even saya masih berdosa. Karena kalau kita mau lihat, orang-orang itu sangat menjengkelkan. Kalau kita pakai perasaan, suami menjengkelkan, istri menjengkelkan. Tapi kalau kita pakai kehendak Tuhan, kita bisa mengasihi Dia bukan dengan kekuatan kita, karena kita telah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara pulang tetap pakai masker, tetap jaga protokol. Mari kita juga dukung doa. Pemimpin dari Kegerakan Morning Star Indonesia, Pastor Yahya, sedang diserang COVID. Ya, kita berdoa untuk Tuhan menyembuhkan dia. Ya, juga setiap saudara yang ada di Facebook, join di Zoom, jaga hidup kita dengan 5M, ya. Supaya apa? Supaya kita mentaati pemerintah, mentaati protokol. Tuhanlah perlindungan kita. Yes. Ya, ketaatan itu menunjukkan respek kita kepada Tuhan, karena apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, apa yang Pastor Ari sharing, biar kami bawa pulang, bahwa kami memilih mengikuti perintah Tuhan, untuk mengasihi bukan dengan perasaan kami, tapi kami mengasihi dengan keputusan kami mentaati firman-Mu Tuhan. Berkati setiap benih yang ditabur hari ini, berkati setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kami sepakat berdoa untuk Pastor Yahya, bahkan setiap jemaat atau setiap orang-orang yang kami kenal yang terserang COVID hari-hari ini, kami katakan dalam nama Yesus, setiap virus, bakteri atau apapun yang menyerang tubuh mereka, lenyap dalam nama Yesus. Kami melepaskan kuasa kesembuhan, sembuh di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan, kuasa Roh Kudus mengalir, sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami berkati pemerintahan kami dalam nama Yesus. Roh hikmat dan pengertian menyertai beliau. Berkati seluruh para medis. Berkati mereka dengan hati yang berbelas kasihan untuk melakukan yang terbaik. Lindungi mereka dari setiap virus bakteri ini Tuhan. Dan kami juga berkati setiap para misionaris dimanapun mereka berada. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Ada kelimpahan mendatangi mereka. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat diberkati. Usaha pekerjaan diberkati. Yang sedang mencari pekerjaan, ada pertemuan ilahi terjadi. Tuhan, kami tahu bahwa ada Tuhan pembuat keputusan. Ada Tuhan yang kami andalkan. Ada Yesus yang sanggup memberkati kami. Bahkan yang telah mati bagi kami. Karena itu kami menolak setiap kekhawatiran. Kami memilih percaya Tuhanlah perlindungan kami. Tuhanlah sumber berkat kami Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam nama Yesus. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kiranya firman Tuhan yang telah didengar menguatkan iman kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman-Nya.
Tuhan Yesus memberkati.